Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pengantar sosiologi untuk mahasiswa program Pasca Sarjana dan program Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu konsep mendasar dalam sosiologi adalah interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Teman-teman yang baik, sebagai salah satu konsep mendasar dalam sosiologi, kita, manusia, adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat punya sejumlah persyaratan. Persyaratan pertama dari adanya masyarakat adalah dia harus terdiri dari individu-individu. Jadi tidak ada yang namanya disebut masyarakat itu kumpulan dari batu atau kumpulan dari benda mati. Dia harus merupakan lebih dari satu individu untuk membentuk apa yang disebut dengan masyarakat. Pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai perubahan atau perkembangan dari masyarakat, maka pada sesi ini saya akan membahas mengenai lebih detail prakondisi atau prasyarat yang membentuk terjadinya masyarakat. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa masyarakat terdiri dari lebih dari satu orang. Nah, yang kedua, orang-orang ini, individu-individu ini harus saling berinteraksi satu sama lain. Jadi jika ada satu orang tidak bisa disebut sebagai masyarakat atau komunitas. Lebih dari satu baru bisa disebut. Tapi kalau ada dua orang, kemudian dua-duanya diam-diaman, tidak terjadi interaksi satu sama lain, maka tidak bisa juga disebut sebagai bagian dari masyarakat. Nah, syarat yang ketiga bahwa orang-orang ini dan interaksi yang terjadi di antara mereka itu harus terjadi pada satu wilayah dan satu tempat tertentu atau satu setting sosial tertentu. Nah, untuk yang ketiga ini memang nanti debatable ya, apakah dalam konteks tahun 2020 saat ini eh, model interaksi face to face masih bisa kita pertahankan. Tapi sebagai landasan utamanya, saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Secara sederhana, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lain melalui sebuah tindakan tertentu. Dalam konteks interaksi sosial, yang saat ini kita lakukan adalah proses interaksi. Saya berinteraksi kepada teman-teman semua through atau melalui computer mediated technology, teknologi komputer yang memediasi, menjadi jalur perantara antara kita. Dalam konteks tradisional, interaksi adalah hubungan face to face, satu lawan satu, satu dengan satu. Ketika satu manusia bertatap muka dengan manusia lainnya. Tentu saja konteks ini tidak selalu bisa dilakukan saat ini, terutama dalam kondisi pandemi. Bahkan tidak dalam kondisi pandemi sekalipun, dalam kondisi normal, kita sangat jarang berinteraksi face to face. Ketika teman-teman melek mata, teman-teman buka email, buka WhatsApp atau media sosial lainnya, pada dasarnya teman-teman mencoba untuk berinteraksi. Contoh misalnya ke teman-teman buka mata, melek mata, bangun tidur, buka WhatsApp group, kemudian lihat siapa yang chatting di sana, kemudian teman-teman merespon apa yang disampaikan, itu bentuk interaksi juga. Nah, tentu saja yang namanya interaksi sosial, tindakan yang terjadi dalam setting atau proses interaksi sosial itu adalah semua tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ketika kita bicara mengenai tindakan, ketika kita bicara mengenai aksi dan reaksi, kita bicara pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, eh, misal dalam satu masyarakat misalnya Surabaya, misuh itu cuk gitu, panggilan cuk itu bukan sesuatu yang dalam tanda petik kasar ya dalam konteks Surabaya, melainkan sesuatu yang sifatnya normal saja, biasa saja. Tapi ketika setting sosial jancuk segala macam di bawah dalam konteks misalnya masyarakat di Bandung, nah itu kasusnya agak beda lagi. Karena masing-masing wilayah memiliki domain kulturalnya sendiri-sendiri. Karena domain kulturalnya berbeda, menyebabkan proses-proses interaksi di dalam domain kultural itu sendiri berbeda satu sama lain. Nah, ketika bicara mengenai interaksi sosial, tentu saja ada sejumlah syarat utama agar satu proses interaksi itu bisa terjadi. Syarat pertama dalam interaksi sosial adanya kontak sosial.
Nah, kontak diambil dari bahasa Latin, kon yang artinya bersama, dan tengo yang artinya menyentuh, eh, mempersyaratkan adanya komunikasi antar dua orang, komunikasi antar dua individu yang saling merespon satu sama lain. Jadi ketika saya berbicara dengan A, si A merespon apa yang saya sampaikan, kemudian si A responnya itu saya terima, kemudian saya kirim balik atau saya feedback balik responnya, sehingga terjadi proses dialog antara saya dengan A, maka terjadi kontak sosial antara saya dengan A. Secara harfiah, kontak sosial dapat diartikan sama-sama menyentuh. Tapi tentu saja dalam konteks ilmu sosial, kita tidak bisa menerjemahkannya secara harfiah seperti itu. Menyentuh dalam artian bersalaman, agak setting sosial yang tidak terlalu banyak terjadi, kecuali dalam masyarakat-masyarakat di Asia Tenggara. Kalau teman-teman misalnya ke Amerika Serikat, masyarakat-masyarakat di wilayah Amerika atau Eropa atau Australia lah yang di bawah Indonesia, kontak fisik dengan saling sentuhan ataupun jabat tangan atau lain-lain sebagainya bisa jadi dianggap sebagai breaching atau pelanggaran dari hak privat seseorang. Kalau di Indonesia, kalau kita ngobrol dengan teman, misalkan kita biasa atau bisa pegang-pegang, kemudian juga bisa mungkin dalam beberapa setting tertentu, misalnya saling genggam atau apapun lah namanya. Tapi di negara lain atau di tempat lain, kalau Anda melakukan itu, maka Anda masuk dalam domain privat seseorang. Saya misalnya, orang yang paling enggan atau paling malas itu kalau komunikasi dengan orang, orang kemudian nyentuh saya. Apapun alasannya. Bagi saya, menyentuh fisik itu adalah privacy. Nah, proses-proses ini yang menjadi penting untuk dipahami dalam proses interaksi sosial, terutama ketika terjadi kontak sosial. Nah, kontak sosial merupakan tindakan yang menimbulkan kesadaran untuk saling berhubungan dari satu pihak dengan pihak lain. Kontak sosial dapat berupa percakapan, jabat tangan, percakapan apa sih namanya, percakapan yang sifatnya messaging atau misalkan bertukar pesan atau bahkan dengan isyarat. Contoh misalnya kontak sosial dengan isyarat. Sejak kecil sekali manusia manusia sejak kecil itu sudah diajari mengenai sejumlah isyarat, sejumlah sign, tanda, sejumlah lambang yang memiliki makna. Misal, ketika Anda datang ke perpustakaan misalnya, kemudian Anda berisik, boleh jadi Anda di nah, itu adalah sign, itu adalah isyarat bahwa tidak boleh berisik di sini. Dan ketika Anda diberikan isyarat itu oleh petugas perpustakaan dan Anda paham, kemudian kita langsung diam, artinya terjadi kontak sosial antara si petugas perpustakaan dengan kita, dengan saya misalnya. Yang kemudian, oke, nggak boleh berisik nih di perpustakaan gitu. Nah, proses atau kontak sosial seperti itu adalah syarat utama terjadinya interaksi sosial. Nah, berdasarkan bentuknya, kontak sosial itu bisa dilihat dalam tiga hal, dalam tiga kategori. Yang pertama, berdasarkan bentuk, kontak sosial positif biasanya akan berakhir pada interaksi sosial yang juga positif, misalnya kerjasama. Contoh, kerjasama. Ketika Anda membutuhkan bantuan dari orang lain, katakanlah saya sedang berkendara di tol, kemudian mobil saya mogok. Begitu. Karena saya tidak terlalu ahli misalkan dalam hal mobil, maka yang terjadi apa? Saya pasang signboard di belakang mobil saya, tanda segitiga merah itu, yang menandakan bahwa saya butuh bantuan, kemudian saya melambai-lambaikan tangan ke pengguna jalan, kemudian ada pengguna jalan yang berhenti, mungkin dia punya keluangan waktu, atau mungkin kesian ngelihat saya, dia berhenti mobil itu, kemudian si supir turun, dia bertanya, kenapa mas mobilnya? Oh saya nggak tahu nih mobil saya kenapa ya gitu. Kemudian dia buka kap mobil saya, kemudian diperiksa. Nah itu proses interaksi, proses komunikasi sosial, kontak sosial yang sifatnya positif. Jadi saya memberikan impuls kepada orang, kemudian orang merespon impuls yang saya berikan, terjadi proses interaksi antara saya dengan orang asing tersebut, kemudian kita berkenalan singkat, kemudian orang tersebut membantu. Nah ini proses interaksi yang positif yang berakhir dengan kerjasama. Meski
Ada juga contoh, misalkan kerjasama dalam hal apa, mencontek. Mencontek juga interaksi loh ya, tapi saya tidak menyatakan bahwa tindakan mencontek sebagai bagian dari proses interaksi positif. Tapi mencontek misalnya, jadi nomor satu jawabannya apa gitu. Nah ini juga bisa juga kita lihat dalam konteks bentuk interaksi yang interaksi atau kontak sosial, meski tujuannya negatif. Nah ada juga kontak sosial yang sifatnya negatif, bentuknya negatif, yang akan berakhir pada interaksi sosial yang negatif juga, misalnya pertengkaran. Contoh, ketika saya coba berinteraksi dengan orang, kemudian saya mencoba menyatakan sesuatu, orang tersebut nggak paham apa yang saya bilang, boleh jadi terjadi miskomunikasi. Kesalahan dalam proses penyampaian atau proses komunikasi antara saya dengan orang tersebut yang menyebabkan terjadi kegagalan pemahaman bersama. Karena ketika proses interaksi terjadi adalah penting untuk membentuk mutual understanding atau kepemahaman yang sama antara saya dengan dia. Contoh, kalau teman-teman ingin membeli makanan, teman-teman berada di katakanlah drive-thru, teman-teman sepenuhnya mengandalkan pada mutual understanding antara teman-teman dengan orang, atau saya lah. Misalnya saya ingin drive-thru, katakanlah kopi gitu. Gitu. Saya ke tempat drive-thru-nya, kemudian saya pencet mic-nya, kemudian orang akan pesan, si penyelia restoran akan bilang, pesan apa Pak? Saya pesan ini ya gitu. Itu kan proses komunikasi. Bayangkan kalau misalkan saya tidak tahu apa yang saya pesan, maka boleh jadi si penerima pesan tidak tahu saya mau ngomong atau saya pesan apa. Atau saya tahu apa yang saya pesan, tapi si penerima pesan tidak memahami kalimat saya, boleh jadi hasilnya ketika saya mengambil pesanan saya terjadi kekeliruan. Nah, jika dalam prosesnya ini terjadi pertengkaran, kemudian terjadi konflik, maka boleh jadi hasil akhirnya atau bentuknya kontak sosialnya ini bersifat negatif. Misalnya, Mas, saya kan pesan ini, kok datangnya ini sih gitu. Enggak kok, Anda pesan itu kok betul sesuai dengan apa yang Anda order. Nah, bayangkan kalau dalam setting seperti ini, bayangkan kalau kedua belah pihak misalnya bertahan dengan posisinya masing-masing, boleh jadi yang akan terjadi adalah pertengkaran atau konflik di antara kedua belah pihak yang saling berinteraksi itu. Atau yang kedua, berdasarkan tingkat hubungan, kita bisa melihat berdasarkan tingkat hubungan bahwa interaksi itu atau bentuk kontak sosial itu bisa berupa kontak sosial primer yang merupakan kontak sosial yang terjadi dengan kedua belah pihak dengan tatap muka secara langsung. Contohnya penjual dengan pembeli, guru dengan murid. Nah, ada juga kontak sosial sekunder, adalah kontak sosial yang terjadi melalui perantara. Saat ini yang kita lakukan adalah kontak sosial sekunder, bahwa saya tidak berhadapan langsung dengan teman-teman, melainkan saya berhadapan dengan kamera, kemudian hasil rekaman ini akan saya unggah di akun YouTube saya, teman-teman mengakses akun YouTube tersebut, sehingga teman-teman bisa mempelajari materi tersebut tanpa kita harus bertatap muka. Lagi-lagi ini yang disebut dengan computer mediated. Nah, bentuk kontak sosial primer maupun sekunder pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan di antara keduanya, meski ada sejumlah keterbatasan kontak sosial sekunder, sejumlah lag atau kesenjangan. Kesenjangan paling utama dari kontak sosial sekunder adalah kemungkinan terjadinya miskomunikasi atau ketidaksepahaman antara si pemberi pesan saya dengan Anda selaku si penerima pesan, karena melalui mediator. Boleh jadi mediatornya itu yang keliru. Contoh, saya mengirimkan pesan lisan kepada teman-teman melalui ketua kelas. Tolong besok bla 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 bla. Ketua kelas memahami pesan tersebut kemudian menyampaikan kepada teman-teman. Nah, pernah main yang bisik-bisikan nggak itu, yang dari satu orang berbisik satu kata ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Semakin jauh jenjang komunikasi atau kontak antara satu individu dengan individu lain, semakin range-nya semakin jauh, boleh jadi distorsinya akan semakin tinggi. Jadi yang saya maksudkan misalnya kalimatnya adalah ular melingkar di atas pagar gitu. Ketika sampai di orang terakhir, kalimatnya boleh jadi 100% berbeda dengan kalimat awalnya. Hal ini terjadi seringkali dalam kontak sosial sekunder. Karena tidak terjadi interaksi yang sifatnya atau kontak sosial yang sifatnya langsung antara saya dengan teman-teman.
Misalnya juga dalam presentasi hari ini, saya menjelaskan dengan cara sebaik dan sepelan mungkin, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan audio. Sehingga teman-teman tidak bisa mendengarkan dengan baik, saya sebetulnya ngomong apa sih yang dijelaskan gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada teman-teman. Ini adalah salah satu kekurangan mendasar dari kontak sosial yang sifatnya sekunder. Nah, yang berikutnya berdasarkan bentuk hubungan, yang namanya kontak sosial, dia bisa terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Nah, semakin besar bentuk hubungannya, maka miskomunikasi atau kesalahan dalam proses komunikasi dalam penyampaian pesan bisa semakin besar kemungkinannya. Misal, kalau saya berinteraksi atau berkomunikasi dengan satu orang, boleh jadi dia paham betul apa yang saya sampaikan. Tapi kalau saya menjelaskan satu hal kepada 10 orang, belum tentu 10-10-nya itu paham. Boleh jadi 9 paham, satu enggak. Tapi kalau saya menyampaikan kepada 100 orang, maka kans atau kesempatan semakin banyak orang yang tidak memahami apa yang ingin saya sampaikan, atau pesan yang ingin saya sampaikan itu menjadi semakin tinggi atau semakin besar. Demikian pula misalnya kelompok dengan kelompok. Agak sulit misalnya kita melihat atau memahami kontak sosial dalam bentuk kelompok ketika si anggota atau anggota-anggota dari kelompok itu sendiri tidak memahami dengan baik sebetulnya apa yang ingin disampaikan. Nah, ini menjadi tantangan ketika kita bicara dalam konteks kelompok sosial. Nah, syarat kedua dari adanya interaksi sosial adalah komunikasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya interaksi sosial itu tidak hanya ada individunya, ada orang yang berinteraksi, melainkan juga ada komunikasinya. Ketika ada dua orang diam-diaman, tidak terjadi komunikasi, tidak bisa juga disebut sebagai interaksi. Komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi yang sering kita lakukan secara verbal, berbicara. Saat ini misalnya, saya sedang berkomunikasi secara verbal kepada teman-teman. Teman-teman mendengarkan apa yang atau informasi apa yang saya sampaikan. Nah, komunikasi secara verbal dengan cara menggunakan cara yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya, dengan menggunakan bahasa dari satu negara tertentu. Saat ini kita sedang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Sehingga presentasi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang juga memahami bahasa Indonesia. Jadi, kalau saya ingin menggelar atau kalau saya ingin memperluas cakupan presentasi saya menjadi pendengar atau audiensnya internasional, saya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena meski kita punya 260 juta orang yang berbahasa Indonesia, in compare to 5 miliar penduduk bumi, tidak bisa, nggak ketemu. Yang bisa saya lakukan apa? Saya misalnya menggunakan bahasa Inggris dalam presentasi ini, sehingga orang-orang yang mengerti bahasa Inggris juga memahami apa yang saya sampaikan. Nah, komunikasi dapat juga berbentuk dapat juga menggunakan bahasa isyarat, menunjukkan sikap tertentu, ekspresi wajah. Itu adalah juga bagian part of communication. Jadi, sejak bayi kita sudah mempelajari bentuk-bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal ketika kita mempelajari atau kita mengajarkan kepada bayi atau anak-anak kecil komunikasi berbicara. Tapi kita juga mengajarkan kepada mereka untuk mimik muka. Misalnya kita mengajarkan kalau mengangguk artinya iya, menggeleng artinya tidak, atau misalkan nggak usah pakai tangan, pakai tangan saja. Kalau jempol artinya boleh, kalau misalkan begini artinya tidak. Nah, ini proses komunikasi juga. Bahwa proses komunikasi tidak selalu, tidak mutlak harus sifatnya itu verbal. Bisa juga non-verbal. Pada intinya, jika informasi yang ingin disampaikan oleh satu pihak dapat diterima dengan pihak lainnya, maka komunikasi sudah pasti terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Jadi kalau saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi kemudian saya diem aja, kemudian dengan harapan bahwa Anda memahami apa yang ingin saya sampaikan,
Kemudian saya pikir, saya diem juga orang itu paham kok gitu. Itu bukan komunikasi, tidak terjadi interaksi sosial. Karena kita nggak bisa membaca bahasa kalebu gitu. Jadi ada diem-dieman. Kemudian saya bilang, kamu paham nggak apa yang saya maksud? Kemudian ada diam aja. Kemudian saya bilang, oh saya paham kok apa yang kamu maksud. Nah ini kan aneh gitu. Karena kita tidak bisa membaca pikiran masing-masing. Itu yang terjadi, sehingga dibutuhkan medium. Medium inilah melalui komunikasi. Sehingga kita bisa berinteraksi antara satu sama lain. Nah, komponen dalam komunikasi itu ada 5. Ada 5 komponen dalam komunikasi yang menjadi sangat krusial. Yang pertama adalah sender, pengirim, saya. Orang yang mengirimkan informasi. Saya punya informasi, saya menjelaskan kepada teman-teman materinya, maka saya sendernya. Message-nya apa? Message-nya adalah kalimat yang keluar dari mulut saya, ekspresi muka saya, atau misalkan isyarat-isyarat yang muncul dari tangan saya. Itu adalah message-nya, pesan yang ingin disampaikan. Jadi saya sebagai pengirim pesan menyampaikan kepada teman-teman, interaksi adalah ini bla 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 bla. Nah itu message-nya. Kemudian saluran, channel-nya, media apa yang dipergunakan. Saat ini saya menggunakan komputer. Kita menggunakan komputer mediated teknologi melakukan menjadi mediasi, menjadi media di antara kita. Saya menjelaskan, teman-teman mendengarkan, kemudian bagaimana caranya agar yang saya sampaikan teman-teman bisa paham. Yang dilakukan adalah menggunakan media. Nah, media sifatnya macam-macam bentuknya. Bisa tatap muka. Kalau tatap muka berarti medianya adalah udara, karena proses komunikasi pada dasarnya adalah gelombang suara yang dikeluarkan dari mulut, disalurkan melalui udara, kemudian masuk melalui telinga. Atau bisa juga melalui kertas. Saya menuliskan informasi apa, saya sampaikan kepada teman-teman. Itu medianya. Nah, yang keempat adalah receiver atau penerima, pihak yang menerima pesan, teman-teman dalam hal ini. Teman-teman mahasiswa yang mendengarkan presentasi saya adalah receiver atau penerima pesan. Jadi, teman-teman bisa menerima pesan yang saya sampaikan dengan baik atau tidak, bergantung pada kemampuan saya memberikan pesan, kemudian juga pesan yang ingin disampaikan, itu pesan itu sendiri, saluran yang dilalui oleh pesan sehingga sampai ke telinga teman-teman atau ke tangan teman-teman. Dan yang terakhir adalah feedback atau umpan balik, tanggapan penerima terhadap pesan yang dikirim oleh si pengirim. Jadi kalau misalkan saya contoh, saya drive thru tadi, maka saya sebagai sender saya bilang, pesan apa Pak? Mas saya pesan karamel macchiato ya, non ice gitu. Oke gitu. Kemudian saya jalan, saya ambil pesanan saya. Dan ternyata yang tiba adalah espresso. Nah ini pasti ada kesalahan pesan. Mas kan saya pesannya karamel macchiato mas, ini kok espresso ya gitu. Oh maaf ya Bapak pesan karamel macchiato ya, maaf saya salah dengar. Nah yang salah siapa? Receiver-nya. Jadi saya sudah mengirimkan, saya sebagai penerima pesan, saya sudah mengirimkan pesan sebaik yang saya bisa, pesan tersebut tersalurkan. Nah boleh jadi dalam proses penyalurannya ini, mediumnya kurang baik misalnya, entah headset si orang tersebut, si penerima tersebut agak error sehingga kalimat yang saya ucapkan terdengar berbeda. Sehingga apa yang dia dengar itu yang dianggap sebagai bagian dari pesan yang saya sampaikan. Nah, akibatnya apa? Kalau salah satu di antara ini ada yang error, maka feedback-nya, umpan baliknya pasti error juga. Dalam kasus pesanan tadi, saya pesan karamel macchiato, yang tiba espresso. Nah, ini terjadi sesuatu. Salahnya di mana ya? Oh, maaf mas, saya salah dengar. Nah, berarti saluran channel-nya yang keliru. Atau boleh jadi juga saya yang salah misalnya. Mas, kok saya pesan ini ya? Loh, Anda kan tadi pesannya A bukan B. Enggak kok, saya pesan A. Kemudian ditunjukkan, ini loh mas, buktinya pesanan Anda. Oh iya, saya yang salah. Maka yang salah siapa? Si pengirim pesan, yang menyebabkan feedback atau tanggapan umpan balik dari penerima pesan menjadi keliru. Nah, tentu saja ketika bicara mengenai interaksi sosial, ada 5 faktor utama dalam proses interaksi. Ada yang disebut dengan identifikasi, ada yang disebut dengan imitasi, sugesti, empati, dan simpati, serta motivasi. Masing-masing ini memiliki definisinya sendiri-sendiri. Identifikasi misalnya, jika saya
berinteraksi dengan satu orang, kemudian saya dalam tanda petik menyukai orang yang saya interaksi dengannya, maka secara tidak langsung tanpa saya sadar biasanya saya mengidentifikasi diri saya dengan diri dia. Kemudian kita dalam tanda petik klik, ada hubungan-hubungan yang kemudian nyambung gitu. Kalau ngomong tuh enak, nah itu proses yang disebut dengan identifikasi. Ada juga proses disebut dengan imitasi atau meniru. Proses meniru misalnya, aduh saya pengen dah ya jadi si A gitu. Maka kemudian saya mulai melihat si A itu ngapain aja ya, apa sih hobinya, bagaimana sih gayanya, seperti apa sih tingkah lakunya, segala macamnya. Nah kemudian saya mulai melakukan peniruan, imitasi. Ada juga yang disebut dengan sugesti, empati, atau motivasi. Nah, sugesti misalnya, ketika kita dalam proses interaksi, kemudian kita melihat bahwa, oh si A sebetulnya orangnya baik. Gitu. Kita kemudian mensugesti. Atau boleh jadi kita memberi atau diberi sugesti oleh orang yang kita berinteraksi dengannya. Begini dong, begini dong, begini dong. Gitu. Maka lambat laun kita kemudian berubah proses interaksinya. Entah style gayanya, entah cara bicaranya, entah apapun. Itu adalah proses sugesti. Ada juga empati dan simpati dan motivasi. Nah, kalau misalkan kita lihat proses interaksi sosial, ada sejumlah ciri utamanya. Yang pertama itu jelas, yang namanya interaksi sosial lebih dari satu. Yang kedua, ada komunikasi dan kontak sosial antar pelaku. Yang ketiga, masing-masing pihak memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Tujuan dan dari kedua belah pihak boleh jadi sama. Misal, tujuan yang boleh jadi sama, kerjasama untuk mencapai sesuatu. Anda ingin membuat sesuatu, kemudian Anda butuh bantuan orang lain. Anda meminta bantuan orang tersebut, kemudian terjadi kerjasama untuk goal yang sama. Atau boleh jadi tujuannya berbeda. Misal, saya ingin tiba ke kota A gitu, tapi di tengah jalan ada problem, ada sejumlah hambatan. Saya kemudian minta bantuan orang. Nah, orang yang saya mintakan bantuan atau berinteraksi dengan saya boleh jadi tujuannya beda dengan tujuan saya, tapi dia mau membantu. Proses kerjasama ini, meski tujuan akhirnya berbeda, tetap disebut sebagai bagian dari proses interaksi. Nah, tentu saja ketika ada pelaku lebih dari satu, ada komunikasi, ada kontak sosialnya, masing-masing ada tujuannya, kemudian terjadi kerjasama ataupun pertengkaran juga bisa sih. Nah, yang keempat, modelnya atau kita interaksi ini harus terikat dengan dimensi waktu yang akan menentukan sikap dan aksi yang sedang berlangsung. Misalnya, apakah kerjasama yang terjadi itu terjadi di masa lalu, saat ini, atau masa depan? Masa depan misalnya, kita bisa loh merencanakan kerjasama. Mas, bisa tolong bantu saya nggak? Tapi nanti ya jam 4 sore. Sekarang saya lagi ini dulu. Kemudian kalau orang yang saya ajak interaksi itu setuju, oke Pak, jam 4 sore saya datang ke rumah Bapak ya. Gitu. Nah, itu terjadi interaksi. Sudah terjadi interaksinya? Sudah. Tapi apakah prosesnya sudah selesai? Belum. Proses interaksi yang sepintas hanya misalkan ngontak, kalau misalkan, atau contoh paling gampang bengkel lah. Mas, mobil saya ini nih bisa nggak datang ke rumah saya jam 4 sore? Gitu. Itu proses interaksi pada saat itu. Tapi apakah proses interaksinya selesai? Belum. Proses interaksinya belum selesai. Proses interaksinya hanya dalam tanda petik skip, terhenti sementara. Dia kemudian akan dilanjutkan di masa mendatang. Kapan? Pada pukul 4 sore itu. Jam 4 sore dia datang, Mas sudah datang, inilah mobil saya. Kemudian kita ngobrol, dia membantu saya, terjadi interaksi. Nah, itu yang terjadi. Kapan terjadinya? Masa depan. Jam 4 sore nanti gitu. Bukan saat ini. Boleh jadi juga proses interaksi itu terjadi pada saat ini atau pada masa lalu. Nah, bentuk-bentuknya teman-teman, interaksi itu bisa dibagi menjadi dua. Apa yang disebut dengan asosiatif dan disosiatif. Interaksi yang sifatnya asosiatif pada dasarnya adalah interaksi-interaksi yang bersifat saling membantu, kemudian juga saling positif. Bentuknya apa sih? Kerjasama. Kerjasama bisa kerjasama langsung, kerjasama spontan, atau kerjasama kontrak. Kerjasama spontan misalnya, saya katakanlah mau itu tadi saya sampaikan. Misalkan mobil saya mogok, kemudian ada orang bantu, itu kan sifatnya spontan. Ada juga yang sifatnya kontrak. Kontrak itu artinya ada kontraknya. Jadi saya mempekerjakan Anda, teman-teman, misalnya ada 1-2 mahasiswa bekerja sama dengan saya kasih kontrak, ini loh kontrak Anda, ini loh hak Anda, ini loh kewajiban Anda. Nah, sepanjang masa kontrak itu berlangsung, terjadi interaksi di antara kita. Itu sifatnya kontraktual.
Ada juga sifatnya akomodatif, akomodasi. Bagaimana misalkan saya bisa akomodasi itu bisa bersifatnya koersi, memaksa, bisa sifatnya kompromi, bisa sifatnya arbitrase dengan mediasi dan adjudikasi. Nah, ada perbedaan mendasar antara arbitrase, mediasi, dan adjudikasi. Perbedaannya terletak pada posisi orang ketiga. Dalam proses mediasi, orang ketiga biasanya tidak memiliki kekuatan atau keputusan apapun. Misalnya terjadi konflik antara atau dispute antara saya dengan A atau dengan mahasiswa A gitu. Kemudian kita komplain, si mahasiswa A komplain, Mas Pak, kok nilai saya gini ya. Kemudian saya bilang oke, gitu. Kemudian saya merasa enggak kok gitu. Saya sudah menyukai hal yang betul gini. Karena terjadi pertengkaran atau konflik di antara kita berdua, untuk menyelesaikannya bagaimana? Dibutuhkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Nah, kalau dalam konteks mediasi, pihak ketiga ini keputusannya tidak bisa diambil atau dijadikan sebagai atau wajib dilakukan oleh saya atau Anda. Jadi misalnya pihak ketiganya si B, kemudian si B memutuskan apa umum salah nih, harusnya begini gini. Karena sifatnya hanya mediasi atau mediator, saya bilang alah enggak, saya bisa tidak melaksanakan apa yang Anda sampaikan. Toh Anda cuma mediasi saja gitu. Kalau misalkan pengen lebih kuat lagi, bagaimana arbitrase? Kekuatannya itu lebih kuat. Jadi si arbitrase itu artinya kita bisa menentukan pihak ketiga ini siapa. Orang yang memiliki kewenangan yang lebih kuat, yang keputusannya itu kita hormati. Dihormati oleh kedua pihak yang saling bertikai satu sama lain. Atau adjudikasi bagaimana ketika kita terjadi dispute, ya udah sekarang pihak ketiganya siapa? Pengadilan saja. Maka apapun keputusan pengadilan, dia mengikat bagi kedua belah pihak. Nah, interaksi lainnya adalah asimilasi dan akulturasi. Ada perbedaan juga antara kedua hal ini. Asimilasi pada dasarnya adalah upaya untuk meleburkan satu identitas dengan identitas lain, sehingga tidak terjadi identitas yang lebih unggul atau lebih dominan. Ambil contoh, kalau misalkan Anda orang Batak, kemudian Anda kuliah di Unpad Bandung, maka dalam tanda petik sejumlah karakteristik kebudayaan Batak Anda itu pasti akan hilang. Entah dengan sendirinya atau Anda beradaptasi dengan lingkungan, kemudian Anda berasimilasi. Kemudian Anda dalam tanda petik menjadi orang Bandung. Gitu, sehingga nilai-nilai dominan kita kemudian dalam tanda petik diredam, kita memunculkan identitas yang sesuai dengan konteks sosiokultural yang ada di wilayah itu. Ada juga akulturasi. Akulturasi biasanya diterjemahkan sebagai ketika kita misalnya orang Batak atau saya katakan orang Betawi, saya kemudian tinggal katakanlah di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Karena di sana itu culture-nya itu half Chinese, kemudian juga separuh Cina dan separuhnya lagi Dayak misalnya, maka kebudayaan saya kemudian saya berakulturasi. Saya kemudian menghasilkan wujud kebudayaan baru. Apa yang disebut dengan mungkin Betawi Cina Dayak somehow kayak pakai begitulah kira-kira. Itu akulturasi. Nah, ada juga interaksi yang sifatnya disosiatif, yang sifatnya itu saling berkonflik, yang sifatnya itu negatif, contohnya persaingan. Ada juga kontroversi. Kontroversi adalah upaya untuk melemahkan pihak lain. Sifatnya ada yang sederhana, ada yang sifatnya intensif, ada yang sifatnya rahasia, ada yang sifatnya taktis. Yang sifatnya taktis boleh jadi misalnya terjadi misalkan sabotase dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah konflik. Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial yang sifatnya disosiatif. Nah, sebagai manusia atau sebagai masyarakat yang memang kita tidak bisa lepas sepenuhnya dari proses-proses atau interaksi sosial di antara masyarakat, kita tidak bisa menyatakan bahwa atau tidak bisa bilang, saya nggak perlu tuh hidup dengan orang lain, saya tidak perlu tuh hidup bermasyarakat, saya cukup hidup sendiri, hidup saya happy-happy aja tuh gitu. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan manusia lainnya. Manusia pada dasarnya adalah homo sosialis, adalah makhluk yang sifatnya sosial. Makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk hidup. Kita tidak bisa kemudian tinggal sendiri menyatakan sebagai orang yang cukuplah saya nggak butuh orang lain dalam prosesnya. Sehingga interaksi sosial adalah salah satu fondasi utama dalam kajian-kajian mengenai sosiologi. Mustahil bicara mengenai sosiologi tanpa memahami interaksi sosial sebagai salah satu fondasi utamanya.
Nah, pada sesi berikutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai kelompok sosial. Menjadi penting untuk memahami bahwa ada kelompok, nggak hanya interaksi sosial loh ya, tapi juga ada kelompok sosial. Ada juga nilai-nilai sosial, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk oleh kelompok sosial itu. Nah, demikian. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Kita akan ketemu lagi dalam sesi berikut-berikutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.